Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Viral Sosmed. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang mungkin sering kalian dengar, tapi belum tentu paham betul. Narcissistic Personality Disorder, atau yang sering disingkat NPD. Ini bukan sekadar orang yang suka selfie atau narsis di media sosial ya guys. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang serius dan kompleks. Jadi, siapkan camilan, duduk santai, dan mari kita selami dunia NPD ini bareng-bareng. Apa sih sebenarnya NPD itu? Jadi, bayangin ada seseorang yang hidupnya selalu berputar di sekitar dirinya sendiri. Mereka punya rasa penting yang berlebihan, butuh dikagumi terus-menerus, dan kurang empati terhadap orang lain. Itu dia gambaran singkatnya. NPD adalah salah satu dari 10 jenis gangguan kepribadian yang diakui oleh para ahli kesehatan mental. Ini bukan cuma sifat atau karakter, melainkan pola perilaku dan pemikiran yang menetap dan menyebabkan masalah signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan, pekerjaan, dan bahkan kesehatan finansial mereka. Orang dengan NPD ini punya citra diri yang sangat rapuh. Meskipun mereka terlihat sangat percaya diri dan dominan di luar, di dalam, mereka sebenarnya sangat tidak aman. Pujian dan validasi dari orang lain itu seperti oksigen bagi mereka. Tanpa itu, mereka merasa hampa dan tidak berarti. Dan karena rasa rapuh ini, mereka cenderung bereaksi sangat negatif, bahkan agresif saat dikritik. Kenali ciri-cirinya. Sekarang, gimana cara kita tahu seseorang mungkin punya NPD? Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Seseorang harus menunjukkan 5 atau lebih dari 9 ciri berikut. 1. Rasa penting diri yang berlebihan. Mereka merasa dirinya superior dan lebih penting dari orang lain. Mereka sering melebih-lebihkan prestasi dan bakat mereka sendiri. Mereka percaya bahwa mereka adalah orang yang istimewa. 2. Terobsesi dengan fantasi sukses tanpa batas. Mereka punya fantasi tentang kekuasaan, kecantikan, kekayaan, atau cinta yang ideal. Fantasi-fantasi ini seringkali jauh dari kenyataan dan digunakan untuk melarikan diri dari perasaan tidak berharga. 3. Percaya dirinya unik dan khusus. Mereka yakin bahwa mereka hanya bisa dimengerti oleh orang-orang atau institusi lain yang juga khusus dan berstatus tinggi. Mereka tidak akan mau bergaul dengan sembarang orang. 4. Butuh dikagumi berlebihan. Ini adalah salah satu ciri paling menonjol. Mereka butuh perhatian dan pujian terus-menerus. Mereka akan merasa tidak nyaman jika tidak menjadi pusat perhatian. 5. Memiliki rasa hak. Mereka merasa berhak atas perlakuan khusus dan kepatuhan dari orang lain. Mereka bisa menuntut orang lain untuk memenuhi keinginan mereka tanpa peduli pada perasaan orang lain. 6. Memanfaatkan orang lain. Mereka tidak ragu untuk menggunakan atau mengeksploitasi orang lain demi keuntungan pribadi, tanpa merasa bersalah. Mereka melihat orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. 7. Kurang empati. Ini adalah poin krusial. Mereka kesulitan atau bahkan tidak mampu mengenali dan mengidentifikasi perasaan dan kebutuhan orang lain. Mereka bisa terlihat sangat dingin dan tidak peduli. 8. Iri terhadap orang lain atau percaya orang lain iri terhadap dirinya. Mereka bisa sangat iri pada kesuksesan orang lain. Di sisi lain, mereka juga bisa merasa bahwa semua orang iri pada mereka karena mereka begitu hebat. 9. Sikap arogan dan sombong. Mereka sering menunjukkan perilaku dan sikap yang arogan dan merendahkan orang lain. Mereka bisa sangat kasar dalam kritik, terutama jika merasa harga dirinya terancam. Penting untuk diingat, memiliki 1 atau 2 ciri ini bukan berarti seseorang pasti mengidap NPD. Diagnosis hanya bisa dilakukan oleh profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater. Penyebab dan dampaknya.
Nah, terus apa sih yang bikin seseorang bisa mengidap NPD? Sampai sekarang, para ahli masih belum tahu pasti. Namun, mereka percaya bahwa NPD adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor, yaitu faktor genetik. Ada kemungkinan bahwa kecenderungan untuk mengembangkan NPD bisa diturunkan dalam keluarga. Faktor lingkungan dan pengalaman masa kecil. Ini adalah faktor yang paling sering dibahas. Pengalaman masa kecil yang traumatis, seperti pengabaian, perlakuan yang terlalu dimanja, atau kritik yang berlebihan dari orang tua bisa menjadi pemicu. Misalnya, anak yang terus-menerus dipuja tanpa alasan yang jelas bisa tumbuh dengan merasa bahwa mereka layak mendapatkan segalanya tanpa usaha. Sebaliknya, anak yang terus-menerus dikritik dan tidak pernah merasa cukup bisa mengembangkan NPD sebagai mekanisme pertahanan. Neurobiologis, ada penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan struktur otak pada orang dengan NPD, terutama di area yang berhubungan dengan empati dan regulasi emosi. Dampaknya, jangan ditanya, NPD bisa menghancurkan hubungan, pasangan, keluarga, dan teman-teman. Mereka sering merasa lelah dan tidak dihargai. Sulit sekali untuk membangun hubungan yang sehat dengan seseorang yang hanya fokus pada dirinya sendiri dan tidak bisa berempati. Di tempat kerja, mereka bisa menjadi rekan kerja yang sulit, selalu mencari dan mengambil pengakuan atas pekerjaan orang lain. Apakah NPD bisa diobati? Pertanyaan besar selanjutnya, apakah NPD bisa diobati? Jawabannya, bisa, tapi sangat-sangat tidak mudah. Masalah utamanya adalah orang dengan NPD jarang mencari bantuan profesional karena mereka tidak melihat ada yang salah pada diri mereka. Mereka percaya bahwa masalahnya ada pada orang lain atau dunia di sekitar mereka. Jika mereka akhirnya mencari bantuan, biasanya itu karena mereka mengalami masalah lain, seperti depresi, kecemasan, atau masalah dalam hubungan yang sudah tidak bisa mereka kendalikan lagi. Terapi utama untuk NPD adalah psikoterapi, terutama terapi kognitif perilaku atau CBT. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan NPD sepenuhnya, melainkan membantu mereka untuk 1. Memahami mengapa mereka bereaksi seperti itu dan mengajarkan cara yang lebih sehat untuk menghadapi emosi negatif, seperti rasa malu dan ketidakamanan. 2. Mengajarkan mereka cara untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain. 3. Membantu mereka melihat diri mereka sendiri dan orang lain secara lebih realistis, bukan hanya dalam pandangan hitam putih. Meskipun progresnya bisa lambat dan sulit, dengan komitmen, terapi bisa sangat membantu. Dukungan dari orang-orang terdekat juga penting, asalkan mereka juga menjaga batasan diri mereka sendiri agar tidak ikut terluka. So guys, itulah gambaran singkat tentang narcissistic personality disorder. Ini bukan sekadar label untuk orang yang egois, tapi sebuah kondisi mental yang kompleks dan menyakitkan, baik bagi penderitanya maupun orang-orang di sekitarnya atau korbannya. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa lebih bijak dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan pengidap NPD. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika orang yang kalian kenal menunjukkan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik lain yang mau dibahas, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan mental kalian.